Welcome to my channel. Di channel ini kita akan ada unboxing paket, review produk-produk, tentunya juga tips dan tutorials mengenai shopping online. Tonton videonya sampai selesai. Halo semuanya, jumpa lagi di channel MDM Alida bersama aku, Alida. Terima kasih teman-teman yang udah setia selalu nonton channel aku ya teman-teman. Jangan lupa klik dulu subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, dan juga like dan juga share. Oke teman-teman semuanya, untuk kali ini saya akan menjelaskan lebih ke es pinjam ya, karena saya menggunakan es pinjam. Selain saya menggunakan es pinjam, saya juga sebenarnya ada SPay Letter tentunya. Oke teman-teman semuanya, sekarang ini yang saya gunakan adalah es pinjam. Jadi pertama kali saya punya limit kredit es pinjam itu sekitar 21 juta. Dan itu waktu itu saya pernah pinjam 200.000, kemudian saya pinjam lagi yang kedua kalinya itu pinjam sekaligus 11 juta lebih ya, 11 juta sekian gitu ya teman-teman. Nanti saya akan munculkan di sini, nanti teman-teman bisa lihat, atau di sini sebelah. Dan teman-teman, saya pinjam 11 juta rupiah sekitar seperti itu. Jadi saya tiap bulannya bayar 1 juta rupiah. Dulunya sebelum saya punya es pinjam, saya hanya ada SPay Letter saja. Dan saya menggunakan aplikasi Shopee ini udah 4 tahun. Jadi di tahun pertama dan kedua itu belum ada SPay Letter. Di tahun ketiga dan keempat ini baru ada SPay Letter dan es pinjamnya. Oke, saya akan lebih ke es pinjam dulu ya untuk yang kali ini. Jadi saya berpengalaman untuk meminjam dana di es pinjam. Jadi saya akan sharing mengenai es pinjam, cerita saya, pengalaman saya menggunakan es pinjam. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa untuk meminjam es pinjam itu sebenarnya untuk bunganya sendiri itu agak sedikit besar menurut saya, tetapi karena waktu itu memerlukan dana, yaitu ada dari es pinjam, ya saya mau tidak mau mengambil dari pinjaman dari es pinjam daripada saya pinjam ke perbankan atau pinjam ke saudara atau ke tempat yang lain. Jadi saya memerlukan dana, ada jalannya dari es pinjam ini karena sudah ditawarin dari pihak Shopee seperti itu, karena saya udah aktifkan es pinjamnya. Jadi saya tidak perlu kesana kemari untuk meminjam. Jadi saya gunakan saja apa yang ada di Shopee, apa yang saya punya di Shopee, ya saya pakai dana dari es pinjam. Waktu itu saya pinjam 11 juta rupiah lebih di tahun lalu, dan di bulan ini, di bulan April ini adalah yang terakhir. Insya Allah semuanya lunas. Saya bayar selalu sebelum jatuh tempo ya teman-teman, karena waktu itu saya ada memerlukan dana dan keluarga memerlukan dana, jadi saya gunakan dari es pinjam ini seperti itu. Jadi es pinjam ini digunakan ketika kita memerlukan teman-teman ya. Jadi es pinjam ini bisa gunakan untuk modal usaha, bisa digunakan untuk keperluan yang sangat dibutuhkan seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat membantu sebenarnya dari es pinjam ini, tetapi yaitu memang untuk administrasinya, untuk dana pinjaman dari es pinjam itu relatif tinggi ya teman-teman, relatif tinggi. Tetapi saya sudah lunasi alhamdulillah. Dan kemudian teman-teman, jadi kemarin pas saya mau lihat es pinjam saya itu, mau ngecek kan ya, oh berarti saya bulan ini 1 kali lagi pembayaran. Nah, saya waktu itu saya cek, ternyata saya sudah mendapatkan limit tambahan dari es pinjam. Yang awalnya pinjaman limitnya hanya 21 juta lebih, sekarang sudah 30 juta lebih karena mendapat limit pinjaman yang tinggi. Sekarang jadi total untuk es pinjam saya itu 30 juta rupiah lebih ya, 30 juta sekian ya teman-teman. Jadi memang es pinjam ataupun SPay Letter ternyata ada kenaikan limitnya, asalkan kita melunasinya tepat waktu, kemudian ya terus seperti itu aja ya teman-teman, atau tidak terlambat seperti itu. Nanti dari tim Shopee melihat
kinerja atau melihat effort kita untuk membayar itu bagus, nanti pihak Shopee akan menambahkan limit untuk pinjam kita, seperti itu. Nah, jadi saya sekarang nih seneng banget sebab saya sudah mempunyai dana simpanan, tapi itu bukan dana simpanan kita betul-betul. Jadi dana jika sesuatu hari kita ingin meminjam atau membutuhkan, bisa kita pakai, teman-teman. Tapi harus berhati-hati sekali untuk memakai dana pinjaman itu ya, teman-teman. Itu memang digunakan ketika betul-betul dibutuhkan, dan jangan sampai teman-teman meminjam karena untuk meminjamkan. Karena saya pernah ada pengalaman, jadi ada seseorang datang kepada seseorang ya. Ada seseorang datang kepada seseorang untuk meminjam dana. Misalkan si A datang kepada si B minjam dana, ya seperti itu. Kemudian si A yang meminjam ini menjanjikan, oh nanti bulan sekian saya bayar untuk melunasin, seperti itu ya. Lalu si B menyanggupi, nanti oke, saya akan pinjamkan sejumlah dana gitu ya, tapi harus janji ya nanti bulan sekian harus dibayar gitu ya. Dan si A itu bilang oke, seperti itu ya. Kemudian si B ini meminjamkan dana, tapi dananya itu dia pinjam juga dari pinjaman online ini, seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi ketika itu akhirnya si A itu mendapatkan uang pinjaman dari si B, dan si B mendapat pinjaman dari pinjaman online. Nah, jadi sambung menyambung gitu ya. Jadi karena si B itu percaya kepada si A bahwa ketika meminjam akan dikembalikan pada bulan sekian, tetapi dari pihak si A yang meminjam, oh ternyata tidak bisa membayar tepat waktu. Jadi kalau ingin meminjam online seperti di S-Pinjam, Shopee Pinjam ini, teman-teman harus punya komitmen sendiri. Jadi jangan meminjamkan dana pinjaman dari online dipinjamkan kepada orang lain lagi. Ya, yang rugi kita sendiri karena datanya itu data kita sendiri. Kemudian kalau terjadi sesuatu, misalkan prestasi dari si peminjam, tentunya nanti akan di blacklist ya. Bukan hanya di blacklist dari Shopee, tetapi di blacklist dari sistem perbankan lain gitu ya. Jadi nama kita yang tidak bagus di perbankan gitu ya. Kalau saya meminjam hanya untuk saya sendiri, jadi saya tidak ingin memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan pinjaman yang saya pinjam dari Shopee gitu. Jadi saya mohon maaf, walaupun saya punya dana pinjaman yang ada di Shopee itu, dana bisa saya pinjam setiap saat gitu, saya tetap tidak akan meminjamkan dananya kepada siapapun ya. Jadi saya hanya ada di situ dana saya, pinjam saya jumlahnya sekian ya. Kalau ada yang mau meminjam dana pinjam ya gunakan akun aplikasi Shopee masing-masing ya. Jangan menggunakan aplikasi orang lain gitu ya. Jangan meminjam dari aplikasi orang lain, menggunakan aplikasi sendiri ya. Karena setiap kita pasti bisa dan ada kemungkinan bisa untuk mendapatkan limit kredit pinjam seperti itu. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali saya bisa melunasi dari pinjaman pinjam ini, dan semoga kedepannya teman-teman yang mau meminjam di Shopee juga tetap konsisten untuk membayar tepat waktu pinjamnya, dan nanti kalau kinerjanya bagus, pembayarannya bagus, tidak telat, atau apalagi sebelum jatuh tempo dibayarnya itu lebih bagus, dan nanti teman-teman itu di akhir-akhirnya seperti saya sekarang dapat limit tambahan. Jadi kalau minjem lagi limitnya udah lebih gede gitu ya, lebih besar gitu, bisa digunakan untuk buka usaha ya teman-teman ya, seperti itu, bisa jadi modal untuk usaha seperti itu teman-teman. Jadi yang mau pinjam pinjam ini kita ambil positifnya dan kesampingkan untuk yang negatifnya. Jadi pinjaman ini memang kita harus amanah, kita gunakan secara amanah
walaupun dinamakan pinjam secara online, tetapi itu kan data-data kita sudah masuk sana ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar amanah lah teman-teman walaupun online ya. Oke, saya anjurkan kepada teman-teman yang mau minjam, sok silahkan. Yang mungkin yang kontra dengan pinjaman-pinjaman online seperti ini, saya juga bukan orang yang bisa memberikan fatwa, tetapi saya hanya memberikan review atau pandangan saya terhadap pinjaman online dari pinjam ini terutama ya teman-teman. Terima kasih, itu aja sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengalaman aku dan apa aja yang udah aku sharing ke teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan amal pahala buat saya ya, dan juga mudah-mudahan buat keluarga saya juga tentunya. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video aku yang sederhana ini, yang mungkin kata-kata saya, pemilihan kata-katanya kurang bagus, kurang jelas, mohon dimaafkan. Sebentar lagi kita akan menjelang bulan puasa ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjelang ibadah puasa, selamat menjelang Ramadan. Jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.